Eternal Fire Eternal Ruler yang masih berada di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung setelah melewati kumpulan besar atribut api yang melawan Qi, seolah-olah menyapa Xiao Yan dengan gembira. Pada awalnya, Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana cara beresonansi dengan penguasa kuno Yi Huo Heng, tetapi kemudian dia memikirkannya, karena penguasa kuno Yi Huo Heng adalah produk dari Yi Huo, afinitas untuk Yi Huo sangat mirip. Baru kemudian adegan Xiao Yan terjadi tanpa diduga. Xiao Yan tersenyum puas, merasakan suara mendengung yang berasal dari penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya. Xiao Yan juga segera bangkit, dan memegang erat penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangannya. Banyak dan banyak nyala api berwarna-warni di sekitarnya. Seluruh ruang batu secara mengejutkan sunyi, seolah-olah bahkan energi antara langit dan bumi telah berhenti pada saat ini. Di ruang batu, Xiao Yan berdiri dengan tenang, seolah-olah sebuah patung tidak bergerak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya terus-menerus memancarkan aura yang menakjubkan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit, kaki pertama penguasa renang 3 langkah. Saya melihat bahwa Xiao Yan yang asli seperti teleportasi. Langkah pertama bergerak ke depan, penggaris berubah secara horizontal, langkah kedua bergerak horizontal, penggaris bergerak vertikal, dan langkah ketiga bergerak horizontal. Dengan luar biasa aura, kekosongan di ruang batu dikritik karena sedikit retak. Dengan 3 kaki Xiao Yan jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu tampaknya telah benar-benar memadat pada saat ini, dan rasa hening datang dari 9 keheningan penguasa jatuh dari tangan Xiao Yan, seolah-olah seperti badai menyapu. 3 langkah setiap gerakan dan tempat di mana penguasa lewat, itu membawa suasana kehancuran yang besar, dan ruang dikritik karena hancur, apalagi, ini disebabkan oleh Xiao Yan yang sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiao Yan tidak menekan kekuatannya, saya akan melakukannya. Takut kamar batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan kehancuran yang begitu kuat. Keterampilan bertarung tingkat abadi ini sangat menakutkan. Merasakan resonansi antara penguasa dan dirinya sendiri, Xiao Yan juga mengangguk puas. Keterampilan bertarung penguasa pemecah langit lapis ketujuh ini benar-benar dibutuhkannya sekarang. Tidak hanya kuat tetapi juga mudah ditangani. Secara umum, itu dapat menekan kekuatannya sendiri meskipun tulang ulnaris kuno Yi Huo Heng menekan kekuatannya sendiri. Ketika penguasa kuno Yi Huo Heng jatuh, saat itulah Xiao Yan benar-benar kuat, tidak buruk. Ini pertama kalinya serangan sekuat itu bisa dilepaskan. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan dengan puas, waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Apakah kalian sudah subscribe channel ini sehingga bisa mendapatkan notifikasi episode terbaru? Xiao Yan juga berlatih dengan rajin pada Qi pertama dari langit yang pecah tingkat ketujuh selama 5 hari ini. Menurut metodemu saat ini, kamu tidak bisa menyerah terlalu banyak melawan Dou di bintang 4. Dan itu bahkan bisa berakibat fatal dengan satu pukulan. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga Emas juga telah dengan hati-hati menyaksikan latihan Xiao Yan di kaki pertama penguasa penghancur langit lapis ketujuh dalam beberapa hari terakhir. Itu karena dia telah berlatih keterampilan bertarung yang sama sebelumnya, tapi dia mampu mencapai sedikit hanya dalam 5 hari, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan cara yang berbeda. Aku seharusnya bisa mencobanya ketika anak ini mencapai Kaisar Bintang 7 Dou. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dan mau tak mau merasa sedikit percaya diri. Aku berlatih untuk terakhir kalinya. Xiao Yan memiliki ide di dalam hatinya, dan dia juga mulai bergerak. Di ruang batu yang tenang, energi spiritual surga dan bumi tampak stagnan. Dalam teriakan Xiao Yan, ruang stabil di ruang batu juga dihancurkan oleh penguasa kuno api yang kemudian Xiao Yan mengangguk puas, dan meletakkan api aneh. Penguasa Henggu mengubah penampilannya sedikit, meletakkan punggungnya di belakangnya, dan memperbaiki ruang yang rusak. Ini selalu ruang pelatihan orang lain, yang lain tidak dapat membayar kamar batu compang camping orang lain dengan berkultivasi sendiri. Anak ini, Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan hati-hati Xiao Yan. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya dari lubuk hatinya, seolah-olah dia menghela nafas bahwa temperamen Xiao Yan baik, karena perbaikannya selesai, kita hampir selesai mundur. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya dan berkata,
Tapi kamu lupa satu hal sebelum ini, ingat pria berbaju hitam itu, ketika Raja Naga Emas berbicara, Xiao Yan menemukan bahwa Raja Naga Emas masih memiliki gulungan hitam pekat di tangannya, orang yang membunuh keluargamu. Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Pada saat itu, tuanku menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan hantu itu, dan ketika dia mengumpulkan beberapa jiwa yang berserakan, tuanku sepertinya menemukan sesuatu, tetapi Xiao Yan terlalu lemah saat itu dan lupa. Sekarang, setelah mengatakan ini, saya tiba-tiba mendapat minat yang kuat. Saya ingin datang ke tingkat pria berbaju hitam untuk mengatakan bahwa keluargamu telah mencampuri hal-hal yang tidak boleh disentuh, dan apa yang disebut hal-hal yang seharusnya tidak disentuh bukanlah hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berbaju hitam itu? Xiao Yan juga menatap kosong pada gulungan hitam pekat itu. Inilah yang dikatakan pria berbaju hitam, dan pada saat yang sama, saya pikir itu juga yang menyebabkan keluargamu dihancurkan. Raja Naga Emas berkata perlahan, di dunia ini, ada banyak hal aneh di dunia, tetapi semua orang tahu ideal kepolosan dan rasa bersalah. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuh, seperti keluargamu. Ada begitu banyak, tahan, kamu bisa mencoba membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam pekat itu ke Xiao Yan, jelas ingin membuatnya menyadarinya sendiri. Di tangan Xiao Yan, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang diturunkan secara mengerikan dari gulungan itu, tetapi ketika Xiao Yan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya bagaimanapun caranya. Melihat ini, Xiao Yan juga mengetahui kehebatan gulungan ini, tetapi dia bukannya tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Sebuah getaran kecil datang dari tangan Xiao Yan. Jelas, kekuatan jiwa Xiao Yan barusan gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangan Xiao Yan benar-benar menolak kekuatan jiwa Xiao Yan. Hanya ada dua kemungkinan, salah satunya adalah bahwa kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup, jadi dia tidak bisa membuka gulungan itu. Ada juga kebutuhan untuk metode khusus untuk membuka. Xiao Yan juga seorang karakter yang menolak untuk mengakui kekalahan, dan kemudian Xiao Yi memanggilnya, dan api melahap gulungan itu. Gulungan hitam pekat itu membiarkan api yang menghanguskan memanggang tanpa tanggapan apapun. Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bisa ada. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Xiao Yan bertanya-tanya dalam hatinya. Jika gulungan ini mudah diselesaikan oleh Anda sekarang, itu tidak akan menjadi sasaran iblis. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan tidak berdaya, jadi dia berkata, "Tuan, apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini?" Xiao Yan memandang Raja Naga Emas dan bertanya. "Saya pikir itu mungkin untuk menangani gulungan ini dengan kekuatan tuan saya, tetapi jika saya membukanya, peluang besar dalam hal ini bukan milik Anda." Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan. "Peluang besar?" Xiao Yan bingung saat ini, gulungan ini tidak dapat dibuka. Apa peluang besar yang dikatakan tuannya? Jangan mengeluh, itu normal bahwa gulungan ini tidak dapat dibuka, karena membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat untuk melahap api suci terlebih dahulu, 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Selanjutnya, dari pengalamanku, gulungan ini seharusnya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi. Raja Naga Emas berkata perlahan, "Apakah kamu membutuhkan api suci untuk membukanya?" Warisan. Xiao Yan menatap gulungan hitam pekat di depannya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menutup. "Kalau begitu kita akan pergi mencari api suci ketika sudah menetap di sini. Dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi." Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan jahat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa dia terus jatuh ke jalan yang dirancang Raja Naga Emas untuknya. "Jangan tertekan, nak, masih ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan sekarang. Kamu lupa pil Guben Pei Yuan?" Raja Naga Emas berkata perlahan,
aku sangat ingin tahu tentang rahasia King Yuan yang sangat kamu yakini. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas memegang King Yuan, dan dia juga mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan membohongi dirinya sendiri, tapi King Yuan tidak akan tertipu. Rahasia apa yang ada di Yuan? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jika itu masalahnya, ayo kita keluar. Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu meletakkan penguasa api abadi hitam pekat di punggungnya, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Sinar matahari benar-benar hangat. Xiao Yan baru saja keluar dari kamar batu, hari sudah pagi di luar, dan sinar matahari menyinari tubuh Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan yang telah berkultivasi merasakan miliknya, tubuh untuk sementara waktu. Tuan Muda Xiao, kamu keluar dari gerbang. Nona menginstruksikan yang termuda untuk menunggu Tuan Muda di sini, dan membawa Tuan Muda ke sana setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Seorang gadis yang terlihat lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiao Yan, kalau begitu Lao akan memimpin. Xiao Yan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Jalan hantu pelayan itu membawa Xiao Yan ke lorong. Tuan Muda Xiao benar-benar muda dan menjanjikan, tidak heran wanita muda itu sangat terpesona olehnya. Pembantu itu memandang Xiao Yan dan berkata, apa maksud Guliang? Xiao Yan juga bingung saat ini, tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. Tuan Muda Xiao mengambil kebebasan, tapi bukankah itu jelas, jarang melihat seorang wanita muda begitu tergoda oleh seorang pria tahun ini. Pelayan itu berkata perlahan. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar itu, dan jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan itu sebelum dia mundur. Ada begitu banyak orang tergila-gila di dunia, aku sudah punya keluarga, aku khawatir aku hanya bisa memenuhi niat baik Nona Yue. Xiao Yan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiao Yan bukan orang yang tidak kasar, dia hanya teman sederhana bagi Yueru. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu akan menjadi hubungan seperti itu benar-benar sakit kepala. Dia mengikuti pelayan itu ke aula keluarga, di mana Yueru dan Yu Yu sedang mendiskusikan sesuatu. Teman kecil Xiao Yan telah pergi, sepertinya kekuatan retret ini telah meningkat lagi. Yue Yu tertawa jelas, di bawah kekuatan Dou di bintang 5 patriar keluarga Yue, Xiao Yan masih kesulitan menyembunyikan kekuatannya. Ini kebetulan tapi tidak masalah. Xiao Yan juga tertawa, pada hari-hari ketika teman kecil Xiao Yan sedang dalam retret, wanita muda King Yuan itu bangun sekali, tetapi dia telah koma sejak saat itu. Bahkan jika kami mempekerjakan banyak dokter, itu benar-benar tidak mungkin. Namun, ada jejak inti iblis. Katakan bahwa reruntuhan binatang buas akan segera dibuka, dan dikabarkan bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yue Yu duduk di kursi utama dan menatap Xiao Yan, sisa-sisa monster. Xiao Yan juga baru di jalan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kalian semua turun, perintah Yue Yu. Ayah dan anak Yue Yu, Yueru dan Xiao Yan ditinggalkan di aula. Yu Yu memandang Xiao Yan yang bingung dan berkata sambil tersenyum, pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat ganas yang relatif terkenal di dekat King Cheng di benua roh yang mendalam. Untuk beberapa alasan, udara dingin sangat tebal di sana. Langit tertutup dengan matahari, dan jika Anda berlari dengan liar, Anda hanya akan tersesat di dalamnya. Dan ada banyak monster kuat dan haus darah di pegunungan, yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Ada desas-desus bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi dan pil obat seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan binatang kali ini. Tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan di reruntuhan kali ini. Orang-orang yang pergi untuk menjelajah tidak memiliki keberadaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah binatang buas dan manusia adalah musuh lama? Bagaimana bisa reruntuhan di pegunungan binatang memungkinkan kita manusia untuk terlibat? Kata Xiao Yan dengan bingung. Teman kecil Xiao Yan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Ada desas-desus bahwa binatang buas pada dasarnya membenci dan menetapkan larangan. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Selain itu, inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiao Yan juga ada di antara mereka. Yue Yu juga menghilangkan kekhawatiran Xiao Yan. Ayah, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan binatang buas kali ini. Yueru juga berkata. Yue Yu tersenyum ringan dan berkata,
Dulu, di dunia seribu besar ini, ada banyak orang kuat yang jatuh. Tempat di mana darah orang kuat Dodi jatuh, berubah menjadi tempat reruntuhan, ada semua jenis misteri, di seluruh kesempatan, menarik banyak jenius. Bersaing, hanya karena jika kamu bisa mendapatkan darah kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar dan membangun fondasi suci. Mendengar suara lama Yueyu, Xiao Yan sedikit bingung, hanya karena semua itu, sesuatu di luar pemahamannya. Apa itu seorang kaisar? Xiao Yan berkata dengan susah payah, tetapi karena kedua kata ini sepertinya mengandung pesona yang luar biasa, bahkan jika itu diucapkan dari mulutnya, sumber ki di tubuhnya sedikit bergetar. Yuyu berpikir sejenak, lalu tersenyum, itu terlalu jauh untukmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan pemilik puncak kaisar bintang 7 Do. Setetes darah seorang kaisar dapat mengubah lautan menjadi lautan. Ketika kaisar jatuh, darah dan sisa-sisa kaisar jatuh ke langit dan bumi, sehingga membentuk beberapa reruntuhan, dan di benua Xuanling kita, ada tempat reruntuhan yang ada di pegunungan Monster Beast di luar kota. Murid Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Setelah berbicara lama, dia akhirnya langsung ke intinya. Yuyu berkata sambil tersenyum, sekarang ada 8 kota dalam jarak 100 mil dari Qingcheng kami. Hampir semua jenius dari generasi muda sedang mempersiapkan reruntuhan dan berlatih keras. Saya mendengar bahwa tuan muda dari Wucheng telah berlatih keras selama beberapa tahun. Jelas, dia pasti akan mendapatkannya. Keluarga besar lainnya, putra bangga dari keluarga besar yang telah melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, juga dikirim satu demi satu, dan apa yang mereka lakukan adalah memenangkan kekayaan besar di tanah reruntuhan. Begitu Anda memenangkan kekayaan yang begitu besar, keluarga kerajaan Xuanling di benua Xuanling akan memperhatikan Anda dan mengundang Anda. Keluarga kerajaan Xuanling, Xiao Yan bertanya dengan kosong. Dia tahu bahwa benua Xuanling adalah nama dunia yang dia dirikan. Di benua yang luas, itu hanya salah satunya, tetapi yang disebut keluarga kekaisaran Xuanling berasal dari bukan. Mendengar, itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya, itu jelas diketahui oleh beberapa orang. Yueyu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka menutupi dunia, dan kamu adalah semut di bawah ini. Xiao Yan tersenyum masam, itu memang level yang terlalu jauh, dan dengan hadiahnya, dia tidak bisa mencapainya sama sekali. Namun, setelah mengatakan ini, Xiao Yan dapat dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan. Bahkan Wucheng dan banyak kota lain, putra kebanggaan keluarga besar, sangat didambakan. Bisa dibayangkan, keberuntungan macam apa itu, dengan kesempatan. Tetapi reruntuhan itu sangat penting, bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang-orang kuat? Xiao Yan tiba-tiba bertanya, jika kota-kota itu secara langsung mengirim Dodi kuat, atau bahkan lebih kuat-kuat, maka tidak peduli seberapa kuat anak muda yang bangga, aku takut aku tidak bisa bersaing. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar, semakin kuat orangnya, semakin kuat penindasan yang akan mereka terima ketika mereka memasukinya. Yuyu berkata sambil tersenyum, jika orang-orang kuat itu tidak takut dibunuh oleh beberapa orang kecil karena penindasan, mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Dia menatap Xiao Yan, seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh, dan berkata sambil tersenyum teman kecil, jika kekayaan besar tanah suci jatuh ke tangan putra-putra sombong dari kota-kota lain, saya yakin itu Anda ingin mendapatkan peluang inti iblis naga tingkat kaisar untuk menyelamatkan orang lain akan menjadi sangat rendah, sangat rendah. Suara Yueyu berhenti dan kemudian berkata lagi dengan kekuatanmu saat ini akan sulit untuk melawan orang itu. Apakah kamu memiliki nyali untuk memiliki hati yang didambakan untuk keberuntungan besar itu? Yueyu berkata dengan setengah tersenyum seolah-olah dia menantikan reaksi Xiao Yan. Seketika Xiao Yan menutup matanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat dia perlahan membuka matanya dan di matanya, ada sinar yang menarik. Kemudian yang dibanggakan selain Qingcheng sudah di depannya. Jika orang lain telah merebut kekayaan besar di reruntuhan maka rahasia King Yuan tidak akan terbongkar. Selain itu misi di tubuhku juga berat untuk menemukan klan Raja Naga Emas untuk mendapatkan kembali kekuatannya.
untuk mengumpulkan api suci dan yang lebih penting untuk menemukan Suner dan yang lainnya, namun semua ini membutuhkan kekuatan. Xiao Yan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja di reruntuhan ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat, keluarga bangsawan dan orang-orang bangga dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan tampaknya tidak memiliki keuntungan, tetapi sejak dia datang ke benua Dodi, dia mulai berlatih pembakaran lengkap sejak hari itu, tidak pernah ada kekurangan keberanian. Xiao Yan menatap Yue Yu yang duduk di atas dengan sungguh-sungguh dan mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Xiao Yan terima kasih para senior atas bimbingannya, dia sangat beruntung bertemu Yu Yu di sini sehingga dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyentuh ciptaan hebat itu. Lalu ini yang disebut kesempatan. Aku Xiao Yan tidak bisa meminta apapun setelah berbicara. Xiao Yan memiliki senyum cerah di wajahnya. Aku tahu kamu tidak sederhana, bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa dengan roh api, dan kali ini di reruntuhan terlihat gadis kecil itu juga membutuhkan sesuatu. Aku telah memberinya peta, aku akan meminta Xiao Yan dan Xiao Yu untuk mengurusnya kali ini. Yue Yu berkata perlahan, kemasi dan pergi hari ini. Setelah berbicara dia berjalan keluar meninggalkan Xiao Yan dan Yueru saling berpandangan. Aku akan merepotkanmu kali ini juga. Yueru melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan dengan sedikit senyum di wajahnya. Terima kasih Xiao Yan. Xiao Yan juga mengerti apa yang dia maksud dan segera meninggalkan lobi sambil Hari kedua Wu Cheng di depan aula utama. Banyak pelayan juga melihat ke langit di paviliun yang menjulang tinggi. Ki pertempuran merah yang kuat naik ke langit. Ki pertempuran seperti matahari yang cemerlang memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan bahkan udara panas terik terbakar. Selamat untuk mengirim anakmu pergi, saya berharap Anda sukses kembali sehingga membuat banyak suara datang dari bawah. Doki merah meraung seperti awan api, dan di atas awan api sesosok tubuh ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi jijik. Dia mengabaikan banyak orang yang melihat dan hanya berbalik mata ke ruangan tertentu di kedalaman Mansion Yu. Setelah beberapa saat dia menarik pandangannya dengan tidak ragu-ragu dan menginjak dendam merah, dan menghilang ke langit di tengah semua perhatian. Kota Raja Pedang di bawah puncak yang sepi seperti pisau sesosok keluar dari gunung selangkah demi selangkah. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu, namun ada kain hitam yang melilit matanya, tidak terlihat ada aura menakutkan di belakangnya adalah pedang hitam. Pedang hitam itu sederhana dan seolah-olah tidak memiliki bagian depan, tetapi ada energi pedang yang menakjubkan yang memancar keluar. Batu-batu di tanah tempat dia berjalan semuanya itu retak dengan tenang dan patahan itu sehalus cermin. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang ditutupi oleh kain hitam sepertinya diarahkan ke tempat yang jauh, tanah reruntuhan. Dia bergumam, suaranya sangat serak, aku butuh lawan yang nyata untuk mengasah pedangku. Jianci itu dan Wu Huan dari Wu Cheng itu seharusnya menjadi lawan yang baik.